Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa libati ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Muhammad Madrasah Al-Qur'an La Raiba Fihi khususnya Ahmad Adin dan Umi Ida sekeluarga, dan juga guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan khususnya keluarga saya dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan dari kitab Ubudiyah bab ke-8, yaitu Tajhizul Janais, atau secara bahasa Tajhizul Janais itu mengurus mengurus atau merawat mayit. Jadi langsung saja masuk ke pembahasannya. Tajhizul Janais mengenai secara bahasa sendiri, tajhizul janais itu artinya mengurus atau merawat mayit. Namun mengenai tajhizul janais kan mengurus mayit, ini hukumnya fardu kifayah. Nah, secara fardu kifayah, seorang muslim harus ketika menemui ketika ada saudara kita atau mungkin tetangga atau mungkin orang lain yang sesama muslim, ini sebenarnya diuraikan mengenai mayatnya. Jadi ketika dihadapkan kepada orang yang meninggal, harus ada empat aspek global. Yang pertama itu memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan mayat. Untuk pemilahan mengenai orang yang meninggal itu ada muslim, syahid dunia akhirat, bayi yang lahir prematur, kafir zimmi. Maksud dari kafir zimmi adalah orang kafir yang hidup di dunia. Kalau di sini kafir zimmi di sini yang dimaksud itu orang kafir yang membayar pajak karena hidup di negara Islam. Kita jelaskan mengenai muslim. Kalau muslim seperti umumnya yang kita ketahui, kita harus memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan mayat muslim. Dan untuk syahid dunia akhirat cukup disempurnakan dalam mengkafani jasadnya. Jadi ketika kita mengurus mayat yang syahid dunia akhirat, kita cukup mengurusi bagian mengkafaninya. Dalam pembungkusan, ketika membungkus mayatnya, mesti sebagaimana mestinya harus tertutup semuanya lalu dimakamkan. Kalau di kitabnya ini tidak perlu disolatkan dan tidak perlu dimandikan. Untuk bayi yang lahir prematur ini ada tiga macam rincian. Yang pertama itu lahir dalam keadaan hidup. Jadi jika lahir dalam keadaan hidup namun tidak ada tanda lahir lahir dalam keadaan hidup bisa diketahui dari jeritan, gerakan, atau yang lainnya. Ya, kalau semisal seperti ini kemudian meninggal, jadi mesti dimakamkan layaknya muslim, yaitu dimandikan, terus dikafani, disolati, lalu dimakamkan. Dan jika bayi yang lahir sempurna namun tidak ada tanda kehidupan, jadi ketika keluar bayinya, ya lahir tapi ternyata tidak ada tanda kehidupan, maka bedanya sama, memandikan, mengkafani, tapi tidak perlu disolati. Ya, secara hukum ini tidak diperbolehkan, lalu dimakamkan. Jadi perbedaannya, kalau bayi yang sempurna tapi tidak ada kehidupan, maksudnya ya keluarnya bayi sempurna tapi akhirnya ya tidak hidup, tidak perlu disolati. Kalau lahirnya prematur tidak berbentuk manusia, itu tidak ada kewajiban. Jadi mungkin yang dimaksud ini karena suatu kecacatan ya. Mungkin bentuknya bukan berupa manusia, terus tentunya tidak hidup lah ya. Nah, itu tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkan dikafani. Kalau kita bilang dikafani, bagaimana caranya itu, kita itu menutupi tubuh ya, tubuh dari bayi yang tidak berbentuk manusia tersebut lalu dimakamkan. Nah, kalau kafir zimmi itu cukup dikafani dan dimakamkan, tidak perlu dimandikan dan disolati. Untuk sebelum prosesi mandi itu diusahakan sediakan perangkatnya, seperti alat-alat mandi, contohnya air, daun bidara, sabun yang diaduk dengan air yang dicampur sedikit kapur barus, handuk, dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya, semuanya itu proper. Terus mengenai orang yang memandikan, untuk orang yang memandikan ini harus sejenis kecuali mahram. Jadi kalau semisal dari bapaknya mungkin saudaranya yang laki-laki, intinya nanti ada urutannya. Nah, namun untuk, kan kalau mahram berarti kan mungkin istrinya atau mungkin
yang lawan jenis semisal kayak, ibunya mungkin. Nah, itu boleh, cuman jika ditanya mana yang lebih utama, itu yang lebih utama itu yang sejenis, jadi harus laki-laki. Dan untuk orang yang memandikan ini harus mempunyai sifat amanah. Jadi kan, untuk mengurangi adanya resiko, menyebarnya aib lah, kalau kita bilang seperti itu. Untuk mengenai tempatnya itu harus sepi dan tertutup. Dan untuk mengurangi, dan berikutnya itu tidak boleh wangi-wangian, untuk mengurangi adanya resiko bau tidak sedap dari mayat tersebut. Lanjut kita masuk ke etika. Untuk etika memandikan, jadi ini mengenai orang yang memandikan, itu tidak diperbolehkan melihat auratnya mayat, kecuali untuk penyempurnaan. Jadi mungkin dilihat itu hanya sekedar, bagaimana caranya dalam memandikan itu sempurna. Terus ketika menyentuh menyentuh auratnya, wajib beralas tangan ketika menyentuh aurat. Ketika menyentuh aurat, mayat, itu diwajibkan menggunakan alas tangan. Mungkin kalau kita gambarannya sarung tangan. Namun jika kita menyentuh yang bukan aurat itu disunahkan menggunakan, menggunakan alas tangan. Untuk mengenai letak mayatnya ketika dimandikan itu diusahakan agak tinggi. Itu etikanya. Untuk mengenai, mayit yang mandi dalam keadaan, untuk mayatnya yang dimandikan harus dalam keadaan menutupi semua tubuhnya. Sunnah menutup wajah, jadi wajahnya kalau bisa tertutup dari awal sampai akhir. Dan disunahkan menggunakan air dingin sebagai penguat daya tahan mayat. Jadi ketika mayatnya dimandikan usahakan pakai, air dingin biar ketika dimakamkan itu, biar saat dimakamkan itu lebih bertahan lama. Namun, ada pengecualian, jadi ketika kondisi kondisi cuaca dingin itu lebih baik menggunakan air hangat. Oke, jadi sekian untuk mengenai pembahasan bab ke-8 yaitu Tajhizul Janaiz dari kitab Ubudiyah. Yang pertama, karena babnya lumayan panjang jadi saya potong menjadi 2 bab, 2 bagian. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.